Nah, itu Bapak Ibu ya. Seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan menciptakan atau menggantikan kalian dengan kaum yang lain, di mana kaum itu dia melakukan dosa. Nah, ini yang paling penting Bu ya. Lalu kemudian mereka bertobat. Itu kuncinya. Jadi dalam hadis ini dapat kita simpulkan bahwa semua pasti melakukan dosa. Semua kaum pasti melakukan dosa. Tetapi Bapak Ibu, sebaik-baik orang adalah orang yang berdosa lalu kemudian dia bertaubat. Itu kuncinya ya. Jadi sekali lagi, setiap kita ini pasti pernah dan bahkan sering melakukan dosa. Kalau ada di antara kita yang hari ini yang mengatakan saya tidak ada dosa hari ini, nggak mungkin Bapak Ibu. Sebab ada terkadang dosa yang tidak kita sadari. Tapi Pak Ustadz, saya mah hari ini diam di rumah terus, nggak berbuat apa-apa. Bisa jadi ibu mampu, ibu bisa makan, tapi tetangga yang di kiri kanan susah cari makanan, sama ibu juga berdosa. Itu Bapak Ibu. Jadi kita nggak akan terlepas dari yang namanya dosa. Setiap hari Bapak Ibu nggak bakal terlepas. Turnuhun ya. Nah jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat orang kafir terus diberikan kekayaan oleh Allah, hanya diberikan di dunia saja. Kenikmatan dunia itu sama seperti ibu mencelupkan tangan di samudera yang luas itu. Ibu celupkan tangan, lalu kemudian ibu angkat, dan yang menetes itulah dunia Bapak Ibu. Yang netes itu tuh dunianya. Kan nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan lautan samudera yang airnya segitu banyaknya. Itulah perumpamaannya kenikmatan yang diberikan Allah di dunia dengan kenikmatan yang diberikan Allah di akhirat. Paham ya sampai di sini? Supaya kita nggak ngeluh terus, dia mah nggak beribadah Pak Ustadz, dia mah kan kafir, tapi kok dikasih kekayaan oleh Allah. Saya sering sujud, saya setiap hari sholat 5 waktu sehari semalam, sunnah-sunnahnya juga saya lakukan, saya sedekah juga Pak Ustadz, kenapa saya masih miskin? Caranya supaya kita tidak mengeluh dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, lihat kata Rasulullah, yang lebih bawah daripada kalian. Supaya apa? Supaya kita tidak menyepelekan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab Bapak Ibu, kalau kita hanya lihat yang di atas, terus yang lebih kaya dari kita, nggak akan habis-habis Bapak Ibu, nggak akan selesai-selesai. Pasti kita selalu mengeluh. Orang punya rumah lebih gede dari kita, ngeluh lagi. Orang punya kulkas lebih bagus dari kita, ngeluh jadinya kita. Lihat dulu orang yang tidak punya kulkas. Lihat dulu orang yang masih ngontrak. Lihat dulu orang yang susah cari makan teh Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita tidak menyepelekan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu ya. Kita lanjutkan. Kata sahabat yang tadi, ketika berjumpa dengan Nabi untuk yang kedua kalinya, wahai Nabi Allah, apakah engkau masih mengingatku? Oh iya ingat. Tolong ajarin saya tentang wudhu. Rasul mengajar dia tentang wudhu. Ya, setelah itu beliau bersabda, tidaklah di antara kalian yang berwudu, ya, kemudian berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ya ke hidungnya, kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya yang disebabkan oleh lisannya, mulutnya itu Bapak Ibu. Kan dosa salah satu dosa yang paling banyak ya, yang dilakukan oleh anggota tubuh kita ini yang mana? Mulut, lisan kita ini Bapak Ibu. Makanya kalau ibu kumur-kumur, lalu kemudian masukin air ke hidung, ibu keluarkan, berguguran dosa-dosa kita. Luar biasanya Islam tuh Bapak Ibu. Makanya nggak ada alasan bagi kita untuk tidak berwudu, nggak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat. Ibu misalkan basuh wajah, lalu kemudian air itu menetes, ya. Nah, berguguranlah dosa ibu dari dosa-dosa yang disebabkan oleh wajah, disebabkan oleh mata kita, gitu Bapak Ibu. Ibu basuh tangan sampai ke siku, lalu kemudian airnya berjatuhan, berguguran dosa ibu. Lalu kemudian ibu membasuh kaki, berguguran dosa-dosa yang disebabkan oleh kaki kita. Sampai-sampai setelah dia berwudu, lalu kemudian dia berdoa.
doa setelah wudu, apa kata Rasulullah? Dia orang seperti ini sama dengan bayi yang baru lahir. Artinya semua dosa-dosanya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan buru-buru Bapak Ibu ya wudu teh kayak anak-anak, pam, beres anak-anak mah. Nah, kita yang sudah baca hadis ini, kita sudah tahu fadilahnya, kita sudah tahu keutamaannya, udah kita basuh dulu tangan. Sunnah-sunnahnya jangan ditinggalkan ya Bapak Ibu. Kumur-kumur, ya walaupun kumur-kumur itu sunnah, ya jangan ditinggalkan lah. Masukin air ke hidung, jangan ditinggalkan. Nah, kemudian lakukan yang wajib-wajibnya. Setelah itu berdoa Bapak Ibu ya, setelah wudu itu berdoa. Maka kalau kita lakukan wudu dengan sempurna, lalu kemudian kita tutup dengan doa berwudu itu ya, asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah, sudah sampai selesai. Lalu kemudian kata Nabi, itu berarti orang tersebut sama seperti bayi yang baru lahir. Artinya sudah bersih Bapak Ibu, nggak ada dosa lagi yang kita tinggalkan. Itu dia kesimpulannya hadis yang tadi yang Ibu Om baca ya, yang panjang ya.